Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timothy Braginda Umano dengan NIM 17096621082. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi inovatif sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Indonesia dalam mata kuliah wawasan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Kori Yohana MM. Masuk ke materi yang pertama, yaitu ada latar belakang sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Pada era yang serba canggih saat ini, pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap individu. Bahkan pemerintah telah mewajibkan negaranya untuk memperoleh hak pendidikan selama 12 tahun dan disarankan lebih dari itu. Secara sederhana, pendidikan dapat menjadi sarana individu supaya dapat terhindar dari kebodohan. Semakin tinggi pendidikan, maka akan semakin tinggi pula pengetahuan yang akan didapatkan. Pendidikan juga merupakan investasi yang paling utama bagi bangsa, apalagi bagi bangsa yang sedang berkembang. Pembangunan hanya dipersiapkan melalui pendidikan. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan terhadap pendidikan agar senantiasa siap pakai dalam proses belajar mengajar, sehingga proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien guna memantau tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Begitu urgentnya sarana dan prasarana dalam lembaga pendidikan dalam menunjang keberhasilan organisasi pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Menjadi sarana dan prasarana menjadi satu bagian bahwa sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang paling utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam pembangunan dan pengelolaannya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Masalah sarana pendidikan yang sering dihadapi setiap sekolah antara lain sarana penunjang yang kurang memadai dan pengelolaan sarana dan prasarana yang kurang optimal. Kemudian ada pengertian. Menurut Ibrahim Bafadal, sarana pendidikan adalah semua perangkatan peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Kemudian menurut Wahyuningrum berpendapat, sarana pendidikan adalah segala fasilitas yang diperlukan selama proses pembelajaran yang dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Kemudian ada sarana dan prasarana pendidikan menurut tim perumus penyusun pedoman pembukaan media pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini dapat dibedakan sesuai dengan fungsinya. Yang pertama itu ada sarana pendidikan. Sarana pendidikan merupakan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Kemudian prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun, atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya. Kemudian ada permasalahan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia sangat minim sekali, terutama dalam sarana dan prasarana, seperti halnya sarana dan prasarana pendidikan di sekolah rusak di berbagai Indonesia dan banyak memprihatinkan, terutama di daerah terpencil. Dalam hal ini, fasilitas kegiatan belajar mengajar itu sungguh jauh dari kata layak. Seperti halnya fasilitas yang tidak memadai, yaitu gedung kelas hancur, bangku sekolah rusak maupun tidak mencukupi,
Begitupun juga mengenai kurangnya tenaga pengajar yang tidak profesional. Ketika sarana dan prasarana sekolah tidak memadai, maka akan berakibat dalam masalah wujudnya pendidikan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan fasilitas sekolah dan pembelajaran yang tidak memadai saat ini. Bila kita lihat dari pengertian pendidikan, ialah usaha sadar yang dilakukan dan disusun secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Tentunya jika pendidikan disusun dengan secara sistematis dan planning yang baik, tentunya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Akan tetapi dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan terdapat kekurangan dalam manajemen, yaitu kurangnya sarana prasarana yang dibutuhkan peserta didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Bisa kita rasakan untuk saat ini adalah ketertinggalan di dalam mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hasil itu diperoleh setelah kita membandingkan dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian, keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Selanjutnya ada tahap perencanaan dalam strategi perbaikan sarana dan prasarana. Yang pertama itu ada pengadaan sarana dan prasarana dengan cara membeli. Membeli adalah merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang lazim ditempuh, yaitu dengan jalan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual atau supplier untuk mendapatkan sejumlah sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian yang kedua ada pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui membuat sendiri. Pembuatan sendiri merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan membuat sendiri, yang biasanya dilakukan oleh guru, siswa, atau pegawai. Pemilihan cara ini harus mempertimbangkan tingkat efektivitas dan efisiensinya apabila dibandingkan dengan cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang lain. Kemudian yang ketiga itu ada pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui penerimaan hibah atau bantuan. Penerimaan hibah atau bantuan yaitu merupakan cara pembuatan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memberikan secara cuma-cuma dari pihak lain. Penerimaan hibah atau bantuan harus dilakukan dengan membuat berita acara. Pengadaan dengan cara menerima bertujuan sumbangan hibah dan menerima hak pakai dapat dilaksanakan jika dalam kegiatan itu telah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian ada pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui mendaur ulang. Mendaur ulang adalah kegiatan mengolah barang-barang bekas yang kegunaannya sudah berkurang dengan cara peluburan atau perakitan kembali agar barang-barang tersebut dapat berguna kembali dan memiliki nilai tambah. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan mendaur ulang adalah pengadaan sarana dan prasarana melalui aktivitas pemanfaatan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang berguna untuk kepentingan sekolah. Kemudian di sini ada contoh pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah adalah sebagai berikut. Contohnya itu sekolah melakukan analisis kebutuhan. Kemudian sekolah bisa mengklasifikasikannya dan membuat proposal yang ditujukan kepada pemerintah melalui Dinas Tingkat 2. Dengan cara ini sekolah dapat
bisa diberikan bantuan merupakan dana ataupun yang lainnya. Baik, setelah pembahasan tadi, saya dapat menyimpulkan sedikit tentang pembahasan yang telah saya kemukakan. Sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran. Kualitas sekolah juga dapat dilihat melalui pengelolaan yang telah dilakukan terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Dalam pengelolaan juga ditentukan strategi apa saja yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana. Strategi adalah suatu tindakan yang berorientasi dalam jangka waktu yang panjang, yang jauh ke masa depan, dan menetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan berinteraksi dengan lingkungan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan saran-saran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengelolaan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk penggunaan sarana dan prasarana berjalan efektif dan efisien, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang profesional terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan agar prosesnya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.